ada larangan, setelah ada larangan kemudian baru ada perintah. Maka hukum dari perintah itu bukan wajib tapi sunnah. Apa contohnya? Contohnya adalah ziarah kubur. Ziarah kubur itu dulu Rasulullah SAW larang karena takut nanti, karena akidah masih lemah, khawatir nanti nyembah kuburan. Bukan berziarah kubur tapi nyembah kubur. Maka Rasulullah sampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, al-an fazuruha, sekarang berziarahlah. Artinya perintah ini setelah adanya larangan. Ketika perintah datang setelah adanya larangan, maka warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Sebelum saya menyampaikan kelanjutan dari bahasan kemarin, saya ingin menyampaikan apa yang ditanyakan kemarin yang menurut saya perlu saya tambahkan keterangan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Lohot kemarin tentang mashul khuffain atau mengusap sepatu. Di dalam ilmu fikih ada boleh kita mengusap sepatu tapi dengan syarat. Syaratnya adalah sepatu itu harus menutup mata kaki. Kemudian sepatu itu begitu masuk ke kaki kita itu sulit untuk dilepas, seperti sepatunya tentara yang banyak ikatannya itu. Maka sepatu yang seperti itu yang boleh dibasuh pada saat kita dalam perjalanan. Kemudian syaratnya juga sebelum kita memakai sepatu itu kita harus sudah mengambil air wudhu dulu. Artinya kita ngambil air wudhu, sudah ngambil air wudhu, selesai ngambil air wudhu baru kita pakai sepatu kita. Dan itu tidak boleh dilepas. Kalau dilepas maka batal wudhu kita. Umpamanya gini, kita sudah ngambil air wudhu, kemudian terus menggunakan sepatu itu tadi dalam perjalanan, umpamanya ke mana gitu. Kalau dulu kan sholat itu ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu, ada yang tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Karena dulu lantainya tidak seperti ini masjid kita. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah SAW sholat, Rasulullah ngelepas sendalnya pada saat sholat itu. Lalu sahabat yang lain juga ngelepas sendalnya. Setelah selesai sholat Rasulullah tanya, kenapa kamu ngelepas sendalmu? Karena melihat Rasulullah melepas sendal. Rasulullah sampaikan sendalnya dilepas karena sendalnya ada najis, maka dilepas. Maka artinya sendal yang tidak ada najis ya nggak usah dilepas. Rasulullah melepaskannya lantaran ada najis. Rasulullah terasa nginjak najis pada saat itu. Nah, seseorang yang mashul khuffain atau membasuh sepatu ini wudunya seperti biasa, seperti kita wudhu biasa, tapi giliran di kaki tangan kita cukup dibasahi, lalu kita usap sepatu itu bagian atas, tidak bagian bawah, bagian atas saja. Dan manakala kita telah melakukan itu, tahu-tahu kita ngelepas sepatu kita, batal sholat kita. Bukan sholat, wudhu kita batal. Seperti itu. Tapi dengan syarat sebelum kita berwudhu dan mashul khuffain, kita sudah wudhu dulu, lalu kita memakai sepatu setelah wudhu. Jadi gini urutannya, kita berwudhu, sudah berwudhu pakai sepatu.
Begitu kita batal, wudhu lagi, tapi nggak usah buka sepatu, cukup diusap sepatu. Tapi itu untuk dulu. Kalau sekarang sudah susah seperti itu, sudah jarang yang seperti itu. Karena ketika kita sholat, tempat kita sudah bagus seperti ini dan tempat kita bersih seperti ini. Kalau nanti ada masuk dalam masjid sepatu, ya akan ngotori masjid malahan kan seperti itu. Ini dalam kategori digunakan oleh para tentara yang ikut berperang atau seorang musafir yang berjalan kaki. Kalau sekarang musafir kita ini jarang yang jalan kaki, lebih banyak naik pesawat daripada jalan kaki. Jadi yang maskrufain itu hampir sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Sama dengan sholat khauf. Sholat khauf itu sholatnya tidak seperti kita. Umpamanya sholat dalam keadaan darurat perang umpamanya. Jamaahnya nggak seperti kita. Imam berjamaah di depan tegak, makmum juga di belakangnya tegak. Tidak seperti itu. Nanti tegaknya gantian. Baris depan sama baris belakangnya itu tidak sama nanti berdirinya. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Dan bahkan berdirinya ada yang sambil memegang senjata. Siap sedia kalau ada musuh menyerang. Itu juga dijelaskan di dalam kitab fikih seperti itu. Baik, mari kita lanjutkan. Kemarin kita mengupas tentang an-nasihatu li kitabillahi ta'ala, nasihat terhadap kitab Allah Ta'ala. Berikutnya adalah wa amman nasihatu li rasulihi, adapun nasihat terhadap Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok nasihat terhadap Rasul? Apa yang dimaksud itu seperti itu? Inilah perlunya kita belajar dengan ulama. Kalau kita mempelajari sendiri, oh ternyata Rasulullah itu perlu nasihat. Tidak seperti itu. Dan bahkan Allah perlu nasihat, maksudnya tidak seperti itu. Maka wa amman nasihatu li rasulihi, adapun nasihat terhadap Rasulullah, fatasdiquhu 'alar risalati. Maksud dari nasihat terhadap Rasulullah itu adalah membenarkan terhadap risalahnya. Oleh karena itu setiap orang ketika mau masuk Islam, non muslim mau masuk Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat pertama namanya syahadat tauhid, syahadat kedua namanya syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disitulah menyaksikan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, artinya mengakui kerisalahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka membenarkan terhadap risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dimaksud dengan an-nasihatu li rasulihi, nasihat untuk Rasulullah Subhanahu wa taala. Wal imanu bi jami'i ma jaa bihi, tidak hanya sekedar membenarkan atau meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah yang diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya membenarkan kerisalahan beliau, tetapi juga mengimani dengan seluruh yang dibawa oleh Rasulullah. Yang dibawa oleh Rasulullah itu berupa pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu yang bawa adalah Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian seluruh perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan ketetapan Nabi itulah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus mengimani semua itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita harus mengimaninya. Apa yang dibawa oleh Nabi kita harus mengimaninya. Itulah yang dimaksud dengan an-nasihatu li rasulihi. Tidak hanya cukup dengan mengimani. Pertama kita mengakui kerisalahan Rasulullah SAW, membenarkan risalahnya. Tidak cukup itu, kita harus mengimani dengan seluruh yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi untuk membuktikan pembenaran terhadap risalah Rasul, untuk membuktikan iman kita dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, oleh karena itu wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi,
mentaati perintahnya dan larangannya. Artinya ketika diperintah kita laksanakan, ketika dilarang kita tinggalkan. Jadi kalau dalam ilmu usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, asal perintah itu adalah wajib. Ketika ada larangan, al-aslu fin nahyi lil haram, asal dari larangan itu adalah haram. Tetapi ketika ada larangan, kemudian ada perintah setelah ada larangan, maka perintah setelah datangnya larangan itu adalah sunnah. Al-amru ba'dan nahyi lis sunnati, jadi lil mandubi. Jadi ketika kita ada larangan, setelah ada larangan kemudian baru ada perintah, maka hukum dari perintah itu bukan wajib tapi sunnah. Apa contohnya? Contohnya adalah ziarah kubur. Ziarah kubur itu dulu Rasulullah SAW larang, karena takut nanti karena akidah masih lemah, khawatir nanti nyembah kuburan. Bukan berziarah kubur tapi nyembah kubur. Maka Rasulullah sampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, al-an fazuruha, sekarang berziarahlah. Artinya perintah ini setelah adanya larangan. Ketika perintah datang setelah adanya larangan, maka perintah ini hukumnya menjadi sunnah. Semua ini yang membawa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mentaati Rasulullah di dalam perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ketika dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan, ketika diperintah oleh Rasulullah kita laksanakan. Lalu tidak semua perintah itu adalah wajib dan tidak semua larangan itu adalah haram. Karena setelah itu ada penjelasannya masing-masing. Ada penjelasan dari perintah itu, ada penjelasan dari larangan itu. Ini semua bisa dipahami ketika kita telah mempelajari ilmu disebut dengan usul fikih. Yang pertama sekali disusun oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i orang pertama menyusun ilmu usul fikih ini untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari hadis. Oleh karena itu mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis tidak cukup dengan tahu bahasa Arab, tidak cukup dengan tahu ilmu nahwu dan shorab, tetapi harus tahu juga ilmu usul fikih. Itu merupakan perangkat untuk mempelajarinya. Setelah kita mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, wa nasratuhu hayyan wa mayyitan, menolong Nabi, menolong Rasulullah SAW baik semasa Rasulullah masih hidup maupun Rasulullah setelah wafat. Menolong Rasulullah SAW pada saat Rasulullah masih hidup itu adalah tugasnya para sahabat pada saat itu. Kita nggak ada tugas itu karena kita belum hidup saat itu. Yang menolong, yang membantu Rasulullah adalah para sahabat. Sehingga para sahabat itu berlomba-lomba untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berjihad fisabilillah. Di antaranya apa? Di antaranya siapa? Di antaranya lah Abu Bakar As-Siddiq, juga Umar bin Khattab dan yang lain-lainnya. Apa di antara yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam membantu Rasulullah? Di antaranya adalah menginfakkan harta yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk perjuangan Rasulullah SAW. Karena istri Rasulullah itu sudah banyak memberikan harta bendanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Sedikit pun tidak ada keberatan dari apa yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab juga melakukan seperti itu. Sehingga pada suatu saat ketika ditanya tentang Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab, mana di antara keduanya yang lebih utama,
mana di antara keduanya yang lebih baik? Lalu malaikat menjelaskan kepada Rasulullah dengan mencelupkan tangannya ke air laut, lalu diangkatnya, lalu neteslah air itu dari tangannya. Ketika netes dari tangannya itu, lalu dikatakan tetesan air inilah kebaikan Umar bin Khattab, dan air laut itulah kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata yang dilakukan seperti itu pernah suatu saat terjadi, ada diumumkan akan terjadi peperangan, maka banyak sekali sahabat-sahabat yang ingin membantu. Di antaranya lah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membawa harta bendanya kepada Rasulullah. Begitu dibawa harta bendanya kepada Rasulullah, separuh hartanya diberikan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, separuh hartaku aku serahkan untuk jihad fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Kemudian Rasul bertanya, untuk keluargamu yang kamu tinggal mana? Separuh dari hartaku untuk persiapan keluargaku. Ingin menyaingi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kan berlomba-lomba dalam kebaikan boleh. Kalau misalnya ada teman kita rajin sholat, kita iri. Iri kita bukan melarang dia rajin sholat. Kita berusaha bagaimana bisa serajin dia sholat kita. Ada melihat teman kita rajin berzikir, iri kita bagaimana caranya kita bisa rajin zikir seperti dia. Iri yang seperti itu tidak apa-apa. Iri yang tidak boleh itu adalah iri yang merusak orang yang kita irikan. Yang seperti itu namanya hasud. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hataba. Jauhilah olehmu sifat hasud, karena sifat hasud itu adalah seperti api memakan kayu bakar. Ini hasud yang buruk. Tapi kalau iri terhadap kebaikan tidak seperti itu. Iri terhadap kebaikan, kawan kita rajin zikir, akhirnya kita terpancing dan ikut rajin zikir. Oleh karena itu, ada sebuah riwayat seseorang ketika melihat ulama sedang berjalan, maka akan menyebabkan hatinya itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia ingat, ada umpamanya Kiai Lohot datang ke masjid An-Nurul Hasanah ini, lalu begitu melihat beliau jalan, yang masih di rumah melihat beliau langsung bergegas ingin jalan. Itu lantaran apa? Lantaran melihat ulama sedang berjalan. Nah, iri terhadap kebaikan yang seperti ini tidak jadi masalah dan bahkan menimbulkan kebaikan. Nah, ketika Umar bin Khattab melihat Abu Bakar As-Siddiq banyak membantu Rasulullah, maka Umar bin Khattab juga ikut membantu. Besoknya Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku juga menyerahkan hartaku untukmu untuk berjuang di jalan Allah. Harta yang mana yang engkau berikan? Semua hartaku aku berikan wahai ya Rasul. Umar bin Khattab separuh hartanya diberikan kepada Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq seluruhnya diberikan kepada Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, lalu untukmu dan untuk keluargamu mana? Kalau ini kau serahkan semuanya kepada Baitul Mal untuk berjuang di jalan Allah. Lalu dijawab, untukku dan untuk keluargaku cukuplah janji Allah dan Rasulnya. Apa janji Allah dan Rasulnya? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti nabur sebuah biji. Satu biji mangga ditabur di kebun, tumbuhlah satu batang mangga dari biji mangga itu tadi. Satu batang tadi akhirnya tumbuh 7
cabang. Setiap cabang buahnya 100. Maka 1 biji mangga tadi berubah menjadi 700. Itulah yang ditunggu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dinafkahkan semua, diinfakkan semua apa yang dimilikinya, nanti Allah akan kembalikan dengan cara yang lain. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu kebaikan Abu Bakar As-Siddiq itu seperti samudra, dan kebaikan Umar bin Khattab itu seperti tetesan air di samudra dibanding kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kebaikan Abu Bakar As-Siddiq dibanding Rasul bagaimana? Sama seperti air laut dan seperti tetesan air laut. Tetesan air laut itulah kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, dan seperti samudra itulah kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini pada saat Rasulullah masih hidup, yang membantu perjuangan Rasulullah adalah para sahabat. Oleh karena itu, di antara nasihat terhadap Rasulnya adalah menolong Rasulullah baik beliau saat masih hidup maupun setelah meninggal. Ya setelah meninggal, ya kita-kita ini. Bagaimana caranya? Menjalankan perintah Rasulullah dan meninggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'adatu man adahu. Termasuk dari nasihat terhadap Rasulnya adalah memusuhi orang yang dimusuhi oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah itu memusuhi orang, maka kita juga memusuhi orang seperti orang yang dimusuhi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang itu tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita mengikuti, apalagi kita bergabung dengannya. Umpamanya apa? Rasulullah itu paling tidak suka ketika ada orang jualan, di bawahnya itu barang buruk, di atasnya barang bagus. Di bawahnya ditaruh di dalam karung. Bagian tengah buruk, bagian bawah bagus, bagian atas bagus. Tapi bagian tengahnya buruk. Cara dagang yang seperti itu dimusuhi oleh Rasulullah SAW. Sempat ketika Rasulullah itu sidak ke pasar, melihat ada orang jualan seperti itu, di atas bagus, di bawah buruk. Lalu ditanya, kenapa enggak yang buruk di atas? Kok yang bagus di atas, yang buruk di bawah? Kenapa? Itu pengen hurur. Itu karena pengen menipu. Yang seperti praktek-praktek seperti itu yang tidak disenangi oleh Rasulullah. Ya praktek-praktek seperti itu yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika kita ingin melaksanakan ad-dinu an-nasihah li rasulihi, maka ketika kita jadi pedagang, jangan melakukan cara-cara yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muwalatu man walahu, mencintai orang yang Rasul cintai. Kita juga harus mencintai Abu Bakar As-Siddiq karena beliau dicintai oleh Rasulullah. Kita juga mencintai Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab juga dicintai oleh Rasulullah. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kalau ada orang yang menghinakan sahabat-sahabat Nabi, itu adalah orang-orang yang dimusuhi oleh Nabi SAW. Maunya Nabi adalah semua sahabatnya dicintai seperti mencintainya. Oleh karena itu, orang yang mengikut nasihat untuk Rasulullah SAW adalah diantaranya mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa i'dhamu haqqihi wa tauqiruhu. Kemudian mengagungkan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya, menghormatinya. Hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita agungkan. Kemudian kita juga memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara cara memuliakan Rasulullah adalah ketika kita menyebut namanya, itu biasanya ulama membubuhkan dengan
kalimat yang terpuji seperti Sayyidina. Oleh karena itu, ketika seseorang menghormati, memanggil Rasulullah dengan Sayyidina Muhammad, kita menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selama kata-kata Muhammad itu tidak bergabung dengan gelar yang lain seperti Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullah. Ketika ada Rasulullah, yang nggak perlu lagi pakai Sayyidina, karena sudah ada kedudukan yang mulia yaitu Rasulullah, utusan Allah. Nah, ketika seseorang menghormati, mengagungkan Rasulullah SAW, menyebutnya dengan Sayyidina Muhammad. Bukankah kita ketika Pak Gubernur datang di sini kita sebut Pak Gubernur gitu ya? Tidak nyebut namanya, tidak nyebut nama gubernur, tapi kita nyebut Pak Gubernur, tidak nyebut namanya langsung. Itu merupakan salah satu di antara penghormatan. Wa i'dhamu haqqihi wa tauqiruhu wa ihya'u tariqatihi wa sunnatihi. Menghidupkan ajarannya dan sunnahnya. Ajaran Rasulullah itu artinya sesuatu yang bisa disandari pada amal kita. Kita berzikir, memang Rasulullah nyuruh kita berzikir. Kita bersolawat, memang Rasulullah nyuruh kita bersolawat. Maka ketika ada majelis seperti ini, duduk seperti ini, di dalamnya ada zikir dan solawat, itu sesungguhnya sudah ada sandaran dalil dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga menghidupkan sunnahnya. Sunnah Rasulullah itu diantaranya ya sholat berjamaah seperti ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bathu da'watihi wa nashru sunnatihi wa bathu da'watihi, kemudian menyebarkan dakwahnya. Ketika kita mengumandangkan azan, lalu azan itu disambungkan ke speaker sehingga terdengar dari beberapa wilayah di sekitar masjid kita ini termasuk dakwah, termasuk syiar, termasuk di sini hidup agama Islam, di sini hidup agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, termasuk juga diantaranya nasihat terhadap Rasulullah adalah menyebarkan dakwahnya dan juga menyebarkan sunnahnya. Termasuk kita duduk majelis ilmu seperti ini adalah termasuk menyebarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu senantiasa selesai sholat dan bahkan tidak hanya itu, sering mengajarkan langsung kepada sahabat-sahabat. Dan bahkan ada pada saat itu sahabat dijanjikan oleh Rasulullah untuk diajarkan sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai Rasulullah tidak mengajarkannya, sahabat langsung mengingatkan, "Ya Rasul, tadi engkau bilang mau mengajarkan sesuatu kepada kami." Lalu Rasulullah sampaikan, ternyata yang diajarkan adalah Sab'ul Masani, surah Al-Fatihah yang diajarkan kepada sahabat itu. Di mana surah Al-Fatihah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Ada disebut dengan Ummul Quran. Maka sering kita nyebut Ummul Quran. Ada namanya Ayatus Syifa, ayat-ayat penyembuhan. Karena memang melalui ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah itu Allah memberikan kesembuhan terhadap orang yang dibacakan ayat tersebut. Dulu pernah ada sahabat, begitu dia jalan ada ketua suku yang sakit. Sakitnya itu disengat dengan kalajengking apa binatang berbisa lah gitu, sampai biru-biru mukanya. Semua tabib, dukun-dukun sudah dikumpulkan, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sampai akhirnya diumumkan siapa yang bisa menyembuhkan akan diberi hadiah 4.000 kambing. Masya Allah, 4.000 kambing bukan sedikit, banyak 4.000 kambing itu.
Lalu sahabat tersebut, sahabat Nabi lewat di situ, dia bacakan air itu dengan surah Al-Fatihah. Lalu disuruh minum dan diusapkan ke orang yang sakit itu. Dengan izin Allah sembuh. Sahabat tahu kenapa? Karena ini adalah ayatus syifa, ayat untuk penyembuhan. Dan saya juga melihat orang tua saya kandung itu pernah juga membaca dan kemudian sambil mengaduk air putih itu dia bacakan itu terus diminumkan kepada orang yang digigit ular kobra, padahal sudah biru-biru pada saat itu. Kemudian diminumkan, alhamdulillah dengan izin Allah keluar bisa yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan bahkan ada seorang dokter tapi agamanya berbeda, dia agamanya Kristen. Dia digigit lipan. Setelah digigit lipan karena dokter diikatlah tangannya ini sampai biru, tangannya diikat itu. Terus disuntik sendiri karena dia dokter, dia suntik. Tetapi nggak ada reaksinya dari suntikan itu. Akhirnya datang ke tempat orang tua saya, ke tempat bapak saya. Lalu dibacakan itu juga, diaduk dengan tangan kirinya, karena diijazahkan dengan tangan kiri jari tengah ini sambil ngaduk begitu. Setelah diminumkan, apa yang terjadi? Dia begini-begini tangannya, begini-begini. Perasaannya banyak lipan yang keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian terus sehat. Dia tinggalnya kalau tidak salah di Mayang, tapi tugasnya di Pematang Lumut sana, seorang dokter. Saya tahu karena orangnya ada di situ dan dia cerita sendiri kepada saya. Bukan orang tua yang cerita, tapi dia. Sehingga mengangkat ayah saya sebagai orang tuanya. Nah, ini artinya apa? Memang betul di dalam surah Al-Fatihah itu ada ayatus syifa. Dan tidak hanya itu juga, saya sendiri pernah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh orang tua. Ketika ada seorang namanya Pak Sayuti Lubis, sekarang sudah pensiun dari PNS-nya karena sudah usianya di atas saya. Ketika dia sakit gigi, saya mau coba mengobatinya lantaran dia meminta kepada saya. Lalu saya bilang, tolong siapkan paku sama penokok. Saya bilang paku sama penokok itu agak takut ya. Bukan maku gigi, bukan. Nah, akhirnya disiapkan paku sama penokok. Lalu saya tulislah di meja. Pada saat itu beliau masih tugas di SMA YPWI, SMA-nya Ibu Dahniar Wahab Nasution, Pak Amin Nasution. Jadi di situ pada saat itu saya tulis di meja kursi itu, di meja kayu itu atau kursi kayu itu di kakinya itu saya tulis abajadun hawazun hatoya. Saya tulis alif ba jim abajadun hawazun hatoya. Sudah itu saya bilang, Pak Sayuti tolong dipegang gigi yang sakit yang mana, pegang dengan tangan. Kalau gigi yang kanan pakai tangan kiri, kalau gigi yang kiri pakai tangan kanan supaya mudah memegangnya gitu. Dipegang, sudah dipegang, saya baca doa. Setelah baca doa saya bacakan surah Al-Fatihah tadi. Kemudian saya paku. Sebelum paku saya tanya, gimana Pak Sayuti, sudah reda sakit giginya? Sudah, kata dia. Langsung saya paku habis gitu. Tapi sayangnya waktu itu tidak sampai habis paku itu saya masukkan ke situ. Mestinya harus sampai habis, khawatir nanti dicabut. Nah, ternyata sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kan perlu dibuktikan. Dan bukti itu biasanya apa yang diamalkan oleh para ulama terdahulu. Contohnya Ibnu Qayyim memiliki guru seorang namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah antara azan subuh dan qomat subuh itu senantiasa mewiridkan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Maka beliau rasakan siapa orang yang berwirid ya hayyu ya qayyum 40 kali antara
azan subuh dan qomat subuh, maka Allah akan hidupkan hatinya. Itu adalah pengalaman beliau. Nah, ketika pengalaman ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang seperti ini berjalan, diajarkan kepada kita supaya kita memperoleh nikmat seperti yang mereka peroleh. Nah, termasuk disinilah ketika kita menyampaikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menyebarkan sunnahnya. Wa nafyu tahumi anha, dan juga menepis dugaan bohong terhadap sunnah Nabi. Ada orang yang membuat sunnah Nabi itu katanya itu adalah dusta. Maka tugas kita adalah kita mempertahankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nasru ulumiha, kemudian menyebarkan ilmunya. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah disebarluaskan. Dan ini, tradisi ini tidak hanya sekarang saja, dulu juga begitu. Para tabi'in itu ikut menyebarkan agama, ikut menyebarkan ilmu Rasulullah itu setelah belajar kepada sahabat. Di antaranya ada yang dikirim ke daerah Mesir supaya di daerah Mesir itu berkembang ilmu Rasulullah SAW, dan ternyata memang di daerah Mesir itu menjadi pusat ilmu. Di sana ada perguruan tinggi namanya Al-Azhar di Kairo. Karena apa? Pada saat itu para tabi'in yang mengikut sahabat, murid-muridnya sahabat, ikut menyebarkan, ikut menyampaikan ilmu Rasulullah SAW seperti gurunya. Wattafaqquhu fiha, kemudian juga mendalami sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memahami sunnah Nabi ini, ya tentu kita memahaminya melalui pemahaman ulama salaf, orang-orang yang telah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wad du'a'u laha, kemudian juga mengajak orang kepada sunnah, diajak orang kepada sunnah, jangan sampai keluar dari sunnah. Oleh karena itu ketika memahami sunnah, kita tidak boleh bahasa Jambinya basing-basing, nggak boleh. Ketika memahami sunnah, kita harus belajar kepada ulama yang telah menguasainya. Wa talattufu fi ta'allumiha wa ta'limiha, berlembut-lembut ketika kita belajar sunnah dan juga mengajarkannya. Pernah Imam Malik membacakan hadis. Pada saat membacakan hadis, Imam Malik itu disengat kalajengking, ditahannya sakitnya disengat kalajengking itu. Karena Imam Malik itu sendiri adalah ahli hadis. Di dalam Imam Malik itu banyak sekali hafalan ribuan hadis. Jadi disengat kalajengking itu tidak dirasakannya ketika beliau mengajarkan hadis kepada murid-muridnya. Kita enggak kuat ngikuti yang seperti itu. Kalau kita disengat kalajengking, pasti kita loncat duluan itu. Karena kesakitan langsung pergi ke dokter itu, menyelamatkan diri. Kalau beliau tidak. Wa i'dhamuha wa ijlaluha, kemudian mengagungkan sunnah Nabi dan juga memuliakan sunnah Nabi. Wa ta'addubu inda qiraatiha, menggunakan adab ketika membaca sunnah Nabi. Wal imsaku anil kalami fiya bighairi ilmin, ini yang lebih penting lagi. Tidak boleh kita berbicara tentang sunnah ketika kita tidak tahu ilmunya. Tiba-tiba kita mengatakan hadis ini adalah dhaif, katanya begitu. Padahal dia nggak tahu ilmu tentang hadis dhaif. Dia sama sekali nggak tahu ilmu mustalah hadis. Tahu-tahu mengatakan hadis ini dhaif. Kenapa? Karena tidak cocok dengan amalannya. Ketika disampaikan hadis ini dhaif, padahal sesungguhnya itu adalah hadis sahih. Kenapa dikatakan hadis sahih? Karena pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua dhabtur ruwat, perawinya
kuat ingatannya. Yang ketiga adalah ruwat, perawinya adil. Yang keempat ada musyudud, tidak ada syadnya di dalam hadis itu. Kemudian yang terakhir ada mulillah, tidak ada illah. Maka ketika 5 macam ini ada dalam sebuah hadis itu, maka hadis itu disebut dengan hadis sahih. Wa ijlalu ahliha lintisabihim laha. Kemudian mengagungkan orang yang ahli hadis karena dinisbahkan kepada hadis tersebut. Ketika seseorang hafal Al-Quran, maka ia bisa dinisbahkan kepada Al-Quran itu. Tahun 2014, ketika saya masih duduk di S3 pada saat itu, ada kesempatan untuk study tour, tapi namanya bukan study tour, itu presentase makalah tapi skalanya internasional, karena dilakukan di Cisda, di mana itu Cisda, di Thailand. Tahun itu pergi ke Batam dulu, sudah ke Batam baru ke Malaysia, sudah Malaysia baru ke Thailand. Di situ ada seminar internasional. Dikawal oleh seorang polisi. Polisi bercerita saat mengawal itu bahwasanya di Singapura itu pernah terjadi, karena di Singapura itu setiap 30 tahun sekali kuburan dibongkar. Tulang-tulang itu disatukan, dipindahkan dari tempat itu biar penghuni baru bisa masuk. Jadi penghuni lama karena tinggal tulang belulang, tinggal sedikit, dikumpulkan tulang itu. Di situ ada kuburan seorang ibu-ibu dibongkar. Beliau cerita seperti itu. Kalau dia bohong, kalau saya bohong berarti dia bohong. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dari beliau itu. Begitu dibongkar, ternyata masih utuh, tidak hancur sama sekali. Sampai polisi di situ bingung, kenapa kok masih utuh padahal sudah 30 tahun. Lalu ditanya keluarganya, kenapa kok ini masih utuh? Ternyata si ibu ini semasa hidupnya setiap kali mau tidur dia selalu membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat sampai akhir. Ternyata dari dia membaca surah Al-Mulk itu, di dalam dirinya masuk surah Al-Mulk, cacing-cacing tidak berani untuk memakan jasadnya, dan jasadnya masih utuh, akhirnya dikembalikan lagi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini lantaran apa? Lintisabihim, karena dinisbahkan mereka kepada yang dihafalkannya itu. Para ahli hadis dinisbahkan kepada hadis itu. Dan si ibu ini karena rajin mengamalkan surah Al-Mulk dinisbahkan kepada surah Al-Mulk itu, sehingga cacing-cacing pun tidak berani untuk memakannya. Wa tahalluqu bi akhlaqihi, kemudian berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'addubu bi adabihi, dan beradab seperti adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu ahli baitihi wa ashabi, dan bermahabbah kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Kita harus cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa mujanibatu man ibtada'a fi sunnatihi, menjauhi orang-orang yang berbuat mengada-ngada terhadap sunnahnya. Au ta'arrada li ahadin min ashabi, atau kita juga menjauhi orang yang memusuhi salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahwadzalika, dan lain sebagainya. Kita dianjurkan oleh ulama, ketika ada salah satu sahabat Nabi SAW dihinakan oleh orang, maka orang yang menghinakan itu harus kita jauhi, jangan sampai kita deketi. Umpamanya ada yang mengatakan Umar bin Khattab itu sok-sokan pintar, Nabi saja tidak pernah melakukan sholat tarawih berjamaah,
Umar bin Khattab melakukan sholat tarawih berjamaah dan kita ngikuti. Kalau ada orang yang menghinakan seperti itu, maka orang itu harus kita jauhi. Utsman bin Affan itu sok-sokan umpamanya kayak gitu. Nabi saja khutbah Jumatnya cuma sekali. Kenapa dia sampai 2 kali diikuti oleh orang banyak? Itu nyesatkan orang banyak. Kalau ada orang menghinakan sahabat seperti itu, dia itu termasuk orang yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW, dan kita harus menjauhi orang-orang yang seperti itu. Nah sekarang kan banyak fenomenanya yang seperti itu. Ketika muncul di media sosial banyak sekali. Jangankan kita, ulama salaf pun disalahkan oleh mereka. Padahal hafal hadisnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Cuman itu hafalnya, yang lain nggak hafal, sehingga bisa menyalahkan ulama salaf. Imam Syafi'i melakukan kebid'ahan. Kenapa? Imam Syafi'i kalau sholat subuh kunut subuh bid'ah katanya. Yang seperti itu termasuk orang yang melecehkan ulama salaf. Orang yang seperti itu kita harus jauhi dia, kita harus hindari dia. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan untuk kali ini. 1 paragraf tapi panjang sekali penjelasannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ya langsung dijawab saja. Mendengarkan azan itu azan termasuk dakwah. Dakwah itu mengajak orang untuk sholat. Ketika seseorang sholat di rumah, tergantung pula sholatnya itu karena udzur atau tidak udzur. Ketika sholat di rumah itu tidak ada udzur sama sekali, ya tentu saja lebih baik sholatnya adalah di masjid. Kecuali kalau memang ada udzur sholat di rumah. Umpamanya gini udzur itu, pekerjaan ini kalau ditinggal nanti akan jadi rusak. Umpamanya besok mau ngadakan pesta pernikahan, sementara pada saat azan itu ini masih nanggung, tinggal dikit lagi nih untuk ngaduk rendang ini, tinggal dikit lagi nih. Kalau ditinggal itu nanti nggak jadi rendang ini kalau ditinggal. Maka pada saat itu ya tetap terus mengaduk saja, tidak sholat di masjid, tidak apa-apa karena ini adalah berurusan dengan orang banyak. Nanti kita sholat lagi, artinya sholat sendiri. Yang penting dia adalah sholat, jangan sampai tidak sholat karena ada udzur yang sangat kuat. Ketika ada udzur yang sangat kuat yang seperti itu, tidak sholat di masjid tidak apa-apa. Karena Rasulullah juga pernah tidak sholat di masjid ketika ada udzur, karena ada pekerjaan yang sangat penting. Kalau pekerjaan itu ditinggal maka akan jadi bahaya, nyawa taruhannya. Kalau di sini kan malu taruhannya. Kalau sampai rendangnya rusak nggak jadi, besok orang datang sudah diundang, orang 500 orang diundang, rendangnya nggak karu-karuan bentuknya, umpamanya kayak gitu. Ketika udzurnya itu dibenarkan oleh syariat, maka boleh kita tidak sholat di masjid. Tetapi ketika tidak udzur syar'i yang seperti itu, lebih baik adalah sholat di masjid. Lalu gimana hukumnya sholat di rumah? Sah sholatnya, karena azan itu adalah panggilan untuk melakukan sholat. Azan itu panggilan untuk melakukan sholat. Dan sholat yang paling bagus itu adalah sholat berjamaah. Kalaulah seandainya tidak bisa sholat berjamaah di masjid, ya sholat berjamaah di rumah juga tidak apa-apa karena ada udzur syar'i itu tadi. Begitu Pak. Jadi pertanyaan saya, yang Muhammad di dalam syahadat kita itu Muhammad yang mana? Yang kedua masalah sakit gigi tadi kan, apa hubungannya Pak dengan Fatihah itu? Pertama, Muhammad yang mana yang tergantung di pintu surga itu. Ketika di situ ada kalimat Muhammad di situ. Muhammad yang mana? Sebelum Nabi Muhammad SAW itu diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad itu diciptakan nurnya duluan. Nur Nabi Muhammad. Apa buktinya kok ada nur Nabi Muhammad? Diceritakan di dalam sebuah kitab namanya Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla. Syekh Abdul Qadir Jilani mengutip sebuah riwayat
bahwasanya dulu ketika Nabi Adam diciptakan itu hanya sendirian, tidak ada orang lain. Hanya Nabi Adam saja. Karena Nabi Adam menghuni bumi yang seluas ini sendirian, berasa kesepian. Karena Allah tahu kalau Nabi Adam itu kesepian dan memang itu adalah skenario Allah, maka Nabi Adam dibuatlah teman. Pada saat Nabi Adam tidur, begitu bangun dari tidur, Nabi Adam kaget. Yang tadinya tidur sendirian, kok di sebelahnya ada perempuan yang cantik ada di sebelahnya. Nabi Adam kaget. Dari mana bisa tahu kaget? Dari ucapannya. Orang normal ketika bangun dari tidur kemudian melihat dan tidak kaget, paling bertanya, siapa kamu? Paling kayak gitu kan? Orang kalau nggak kaget, siapa kamu? Kok tiba-tiba ada di sini? Itu kalau nggak kaget. Ini Nabi Adam kaget, Nabi Adam. Saking kagetnya kan disebutkan nama sinnatan, tidur sejenak. Tadi saya membacanya sebelumnya salah, nama sanatan itu tidur selama 1 tahun. Kok tidur selama 1 tahun? Rupanya bukan nama sanatan, nama sinnatan, tidur sejenak. Tulisannya sama, sin, nun, ta, sama. Tapi nggak ada barisnya. Kalau dibaca sanatan berarti 1 tahun. Ini sinnatan, sejenak artinya. Nabi Adam tidur sejenak. Saat Nabi Adam tidur sejenak, tiba-tiba datang seorang perempuan ada di situ. Karena kaget, ucapan Nabi Adam tidak siapa kamu, tidak man anti, kan gitu kalau kaget, kalau nggak kaget kan? Yang normal begitu, man anti, siapa kamu? Nabi Adam tidak mengucapkan man anti, tapi liman anti, punya siapa kamu? Langsung kayak gitu menjawabnya. Kamu ini punya siapa? Langsung gitu. Kemudian dijawab oleh perempuan tadi, ana lak, aku punyamu. Karena disebut aku punyamu, ya dipeganglah oleh Nabi Adam. Namanya punyanya kan, ini HP punya saya pegang ini. HP punya bapak nggak saya pegang nih. Karena ini mengatakan ana lak, aku punyamu, langsung dipegang oleh Nabi Adam. Datang malaikat, tepus tangannya, jangan, nggak boleh, belum boleh. Kemudian Nabi Adam bertanya, karena pengen sekali bertanya, supaya boleh bagaimana? Supaya boleh alaika antu'ti mahroha, supaya boleh kamu harus memberikan maharnya. Kemudian ditanya, wa ma mahruha, apa maharnya untuk orang ini? Mahruha antusalliya ala nabiyyi akhir zaman. Maharnya adalah kamu bersolawat kepada Nabi akhir zaman. Pada saat itu Nabi akhir zaman kan belum ada pada saat itu. Yaitu ternyata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sering dulu saya dengar dari kiai-kiai yang ada di Jawa Timur, saya ikut pengajiannya. Baru belakangan saya tahu ternyata ini dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Al-Bunyah di Talibi Tariqil Haq Azza wa Jalla. Pada saat itu maharnya Siti Hawa terhadap Nabi Adam adalah mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah Rasulullah sudah hidup pada saat itu? Rasulullah baru berupa nur. Nur Rasulullah diberikan kepada Nabi Adam, kemudian terus sampai kepada Nabi Ibrahim, terus sampai kepada Nabi Ismail, terus sampai kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib terus sampai kepada Abdullah. Maka ketika Abdullah menikah dengan Aminah, dinikahkan dengan Aminah, saat itu Abdullah umurnya adalah 18 tahun. Maka pada saat itu cahaya yang ada pada Abdullah dikatakan redup setelah menikah dengan Aminah. Setelah menikah beberapa
hari, beberapa bulan, nggak nyampe tahun-tahunan, itu Abdullah langsung menjalankan tugasnya menuju ke Madinah untuk mencari kurma, dan itu untuk kebutuhan keluarganya, dan ternyata di perjalanan meninggal. Ini diceritakan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, juz 2, kan ada 2 juz. Ini yang juz 2-nya. Nah, di sini membuktikan bahwasanya pada saat itu kalimat Muhammad itu adalah berupa nur, bukan berupa jasad. Karena apa? Karena jauh beribu tahun setelah itu baru lahirlah Nabi Muhammad melalui rahimnya Ibu Siti Aminah. Kemudian yang kedua apa tadi? Iya, apa hubungannya? Saya juga bingung apa hubungannya itu antara paku dengan surah Al-Fatihah tadi. Karena begini, ketika sesuatu diajarkan oleh guru kita kemudian secara dinalar itu tidak masuk, ya sudah ikuti saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena itu adalah pernah dikatakan oleh guru yang memberikan ijazah kepada saya, paku itu adalah merupakan sarannya supaya mengunci ketika kesembuhan sudah diberikan oleh Allah itu bisa sembuh. Dan memang ternyata ketika saya lupa mencabut paku itu, sakitnya datang kembali. Nyut gitu, datang kembali, lupa. Tapi saya yang membacakan surah Fatihah itulah yang menyabutnya. Tapi kalau orang lain yang menyabut tidak masalah. Tapi kalau yang menanamkan itulah yang mencabutnya, pernah terjadi sakitnya kembali lagi. Jadi nggak tahu saya hubungannya ada di mana gitu. Tapi yang jelas yang menyembuhkan adalah Allah, tapi melalui perantara paku tadi dengan membaca ayatus syifa, yaitu surah Al-Fatihah. Oleh karena itu memang ada sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa dimasukkan ke dalam akal. Kalau Allah menghendaki itu pasti terjadi. Satu contoh saja, orang dengan gelas yang sama, gelasnya sama nih bentuknya. Dari 7 gelas ini 1 gelas saya bacakan ayat kursi. Di sebelah itu ada orang yang di depan rumah pada saat itu ada orang yang sedang kesurupan. Kesurupannya itu masuk orang kayu hitam. Katanya begitu, orang kayu hitam katanya. Ketika saya bacakan ayat kursi di gelas itu, gelas yang dibacakan ayat kursi sama sekali dia tidak mau menyentuhnya. Padahal orang sekitar tuh nggak tahu mana yang dibacakan ayat kursi. Jadi kalau lupa gelas mana yang dibacakan ayat kursi, cari orang kesurupan. Dia tahu itu siapa mana yang ada baca ayat kursi, mana yang tidak dibaca ayat kursi. Ketika diberikan ke dia, mau minum asal bukan yang dibacakan ayat kursi. Tapi begitu dibacakan ayat kursi, dia menolaknya, tidak mau minumnya. Dia terasa agak kayaknya panas begitu apa yang dia sampaikan tadi. Nah, ini membuktikan bahwasanya barang yang kita tidak tahu bentuknya itu bisa mengetahui apa yang kita bacakan itu. Seperti itu juga barangkali penyakitnya itu tahu bahwasanya surah Fatihah itu sudah dipindahkan intisarinya ke dalam paku itu, seperti ayat kursi dimasukkan ke dalam air itu tadi. Dan dulu saya pernah membaca sebuah artikel, ayat yang dibaca kepada air putih dengan air putih yang tidak dibacakan apa-apa, ketika dites di labor itu molekulnya di dalamnya itu berbeda, bentuk-bentuknya di dalam itu berbeda. Yang dibacakan ayat kursi dengan yang tidak dibacakan ayat kursi, yang dibacakan Al-Quran dengan yang tidak dibacakan Al-Quran. Itu nggak bisa dilihat oleh mata telanjang seperti kita ini. Nah, jadi jawabannya dari Bapak tadi yang tanya, saya juga nggak tahu apa hubungannya antara surah Fatihah dengan paku tadi. Yang jelas yang tadi minta ternyata sehat dan sekarang orangnya juga masih hidup. Barangkali itu saja dulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilmil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'al lana minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi dawi siyadah wa sayyidina bil abbasil khadir bal yabni malkana dil istiqamah wa sayyidina wadil adam sayyidina syamsul qadir jilani dil karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.